Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Putri Zahra Munte, NPM 21082661125, Blog Grow and Development. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari marasmus dan kwashiorkor. Yang pertama mengenai kwashiorkor. Kwashiorkor itu berasal dari bahasa Ghana, Afrika yang berarti anak yang kekurangan kasih sayang dari seorang ibu. Dan bisa juga didefinisikan yaitu salah satu bentuk malnutrisi protein berat yang disebabkan oleh adanya intake protein yang inadekuat dengan intake karbohidrat yang normal atau tinggi. Untuk khas dari kwashiorkor ini, yang pertama, anak akan memiliki rambut halus, jarang, dan pirang kemerahan kusam. Selanjutnya, kulit kulit tampak kering atau serosis dan memberi kesan kasar dengan garis-garis permukaan yang jelas. Selanjutnya, pada daerah tungkai siku serta bokong terdapat kulit yang menunjukkan hiperpigmentasi dan kulit dapat mengelupas dalam lembar yang besar, meninggalkan dasar yang licin berwarna putih mengkilap. Selanjutnya, perut anak membuncit karena adanya pembesaran hati. Selanjutnya, pada pemeriksaan mikroskopik terdapat perlemkan sel-sel hati. Untuk etiologi dari kwashiorkor ini, yang pertama pola makan, yaitu protein atau asam amino adalah zat yang sangat dibutuhkan anak untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, faktor sosial, hidup di negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, keadaan sosial dan politik tidak stabil, ataupun adanya pantangan untuk menggunakan makanan tertentu. Selanjutnya, faktor ekonomi, kemiskinan keluarga atau penghasilan yang rendah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan itu mengakibatkan adanya eh, malnutrisi pada anak. Selanjutnya, faktor infeksi atau penyakit lainnya. Diketahui bahwa adanya infeksi sinergi antara MEP dan infeksi. Infeksi derajat apapun dapat memperburuk keadaan gizi. Untuk gejala dari kwashiorkor ini, tanda atau gejala yang dapat dilihat pada anak dengan malnutrisi protein berat, kwashiorkor antara lain, gagal untuk menambahkan berat badannya, selanjutnya pertumbuhan linear terhenti, adanya edema general seperti di muka, muka sembab, punggung, di kaki, dan perut yang membuncit. Selanjutnya adanya diare yang tidak membaik dan ada permasalahan pada kulit atau dermatitis atau perubahan pigmen kulit. Selanjutnya perubahan warna rambut yang menjadi pirang atau kemerahan dan mudah dicabut dan juga adanya penurunan massa otot. Untuk tata laksana dari kwashiorkor ini, yaitu tahap awal pada jam pertama merupakan masa krisis, yaitu tindakan untuk menyelamatkan jiwa, antara lain mengkoreksi keadaan dehidrasi atau adanya asidosis dengan pemberian cairan intravena. Selanjutnya pada tahap kedua, yaitu penyesuaian, sebagian besar penderita itu tidak memerlukan koreksi cairan dan elektrolit sehingga dapat langsung dimulai dengan penyesuaian terhadap pemberian makanan. Untuk prognosis dari kwashiorkor ini umumnya memberikan hasil yang baik. Penanganan yang terlambat atau late stage mungkin dapat memperbaiki status kesehatan anak secara umum. Namun, anak itu dapat mengalami gangguan fisik yang permanen atau selamanya dan adanya gangguan intelektual. Kasus-kasus kwashiorkor yang tidak dilakukan penanganan atau penanganan yang terlambat akan memberikan akibat yang sangat fatal. Selanjutnya, untuk marasmus. Jadi marasmus ini adalah bentuk malnutrisi kalori protein, terutama akibat kekurangan kalori yang berat dan kronis, terutama terjadi selama tahun pertama kehidupan dan mengurusnya lemak bawah kulit dan otot. Untuk etiologinya ini, penyebab utama dari marasmus ini adalah kurangnya kalori protein yang terjadi karena diet yang tidak cukup, kebiasaan makanan yang tidak seperti kebiasaan makanan yang tidak tepat seperti yang hubungan dengan orang tua anak terganggu karena adanya kelainan metabolik atau malformasi kongenital. Selanjutnya, untuk gejala dari marasmus ini, yang pertama anaknya cengeng, rewel, dan tidak bergairah, dan juga diare. Selanjutnya matanya akan nampak besar dan dalam, selanjutnya akral dingin dan tampak sianosis. Selanjutnya wajahnya seperti orang tua, pertumbuhan dan perkembangannya terganggu, terjadi baggy pants karena adanya atrofi otot dan jaringan lemak di bawah kulit akan menghilang, kulit keriput dan turgor kulit jelek. Selanjutnya akan nampak perut membuncit atau cekung dengan gambaran usus yang jelas. Selanjutnya ada anoreksia,
Ada juga anaknya sering bangun pada malam hari. Vena superficialisnya tampak lebih jelas. Nadi lambat dan metabolisme basalnya menurun. Selanjutnya juga dapat ditemukan ubun-ubun besar cekung, tulang pipi dan dagu kelihatan menonjol. Untuk pencegahan dari marasmus ini yang pertama adalah pemberian ASI sampai umur 2 tahun. Selanjutnya ditambah dengan pemberian makanan tambahan yang bergizi pada umur 6 tahun ke atas, mencegah penyakit infeksi, pemberian imunisasi, mengikuti program keluarga berencana, penyuluhan atau pendidikan gizi tentang pemberian makanan yang baik dan kuat, pemantauan yang teratur pada anak balita di daerah yang endemis kurang gizi. Untuk tata laksananya, yang pertama, keadaan ini tuh memerlukan diet yang berisi jumlah cukup protein yang berkualitas, biologiknya baik, tinggi dengan kalori, protein, mineral, dan vitamin. Selanjutnya, pemberian terapi cairan dan elektrolit. Penata laksanaan segera setiap masalah akut seperti adanya masalah diare. Selanjutnya, kita juga harus mengkaji riwayat status sosial ekonomi, kaji riwayat pola makan, pengkajian antropometri, kajian manifestasi klinis, monitor hasil laboratorium, timbang berat badan, dan juga kaji untuk tanda vital. Pada gambar pada gambar ini nampak jelas perbedaan dari marasmus dan kwashiorkor. Untuk marasmus adanya kerontokan pada rambut, muka nampak lebih tua, adanya keriput pada kulit, dan adanya atrofi otot. Sedangkan pada kwashiorkor bisa dilihat adanya dermatitis atau permasalahan kulit, atau bisa juga perubahan warna kulit. Selanjutnya perutnya membuncit dan adanya edem. Ini referensi yang saya gunakan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.